Tarik napas pelan, dan izinkan dirimu berada di sini sejenak. Tidak untuk mengejar apapun, hanya untuk mendengarkan. Video ini bukan tentang menjadi lebih hebat, tapi tentang mengapa banyak orang yang sudah hebat justru merasa paling lelah. Banyak dari kita diajarkan sejak kecil bahwa hidup ditentukan oleh pikiran, perencanaan, kecerdasan, strategi, dan kerja keras tanpa henti. Dan itu benar, tapi tidak sepenuhnya. Ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Banyak orang sangat pintar, punya rencana matang, bisnis berkembang, uang mengalir, namanya dikenal, tapi ketika jatuh, mereka jatuh sangat dalam. Bukan hanya secara materi, tapi secara batin, sistem saraf, dan semangat hidup. Yang hancur bukan hanya usahanya, tapi arah hidupnya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena semua yang dibangun hanya bertumpu pada pikiran. Dan pikiran, walau kuat, tidak dirancang untuk menopang beban hidup sendirian. Pikiran bisa merancang, pikiran bisa menghitung, pikiran bisa memimpin, tapi pikiran tidak bisa menyimpan stabilitas jangka panjang. Yang menyimpan stabilitas adalah tubuh, sistem saraf, dan keselarasan batin. Inilah perbedaan besar yang jarang disadari manusia modern. Ketika hidup dibangun hanya dari pikiran, hidup itu cepat naik, tapi juga cepat runtuh. Namun ketika hidup dibangun dari keselarasan batin dan tubuh, ia mungkin naik lebih pelan, tapi jauh lebih tahan jatuh. Yang lelah itu bukan hidupmu, yang lelah itu sistem sarafmu. Yang runtuh itu bukan masa depanmu, yang runtuh itu keseimbangan batinmu. Di titik inilah banyak orang mulai mendengar tentang energi, kesadaran, vibrasi semesta, dan hukum tarik-menarik, law of attraction. Sebagian orang menertawakan ini semua. Dibilang halu, tidak ilmiah, atau omong kosong. Padahal yang disebut energi itu bukan hal aneh. Itu kondisi sistem sarafmu. Stabil tidaknya batinmu, cara tubuh merespons hidup. Orang yang hidup dalam tekanan terus-menerus akan membuat keputusan sempit, pandangan pendek, respon reaktif. Orang dengan sistem saraf stabil, walau masalah sama, keputusan bisa sangat berbeda. Inilah yang sering disalahpahami sebagai manifestasi. Bukan tentang membayangkan uang jatuh dari langit, bukan tentang berpikir positif palsu, tapi tentang kondisi batinmu yang mengizinkan peluang masuk atau tidak. Vibrasi berkelimpahan bukan berarti selalu bahagia, tapi berarti tidak hidup dalam mode bertahan terus-menerus. Karena orang yang hidup dalam mode bertahan akan menolak peluang tanpa sadar. Bukan karena tidak mau, tapi karena tubuh belum merasa aman. Hidup ini bekerja seperti cermin. Apa yang ada di dalam akan mencari pantulannya di luar. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah grid. Setiap ketegangan, rasa takut, atau kebiasaan lama tersimpan di sana. Semesta memantulkan apa yang tersimpan dalam grid itu. Semakin bersih dan selaras gridmu, semakin jernih cermin yang kamu lihat di dunia luar. Aku ingin bercerita tentang satu orang, Raka. Bukan tokoh terkenal. Ia membangun bisnis cepat, sangat cepat, dari nol menjadi besar. Semua karena kecerdasannya, tapi hidupnya penuh tekanan. Tidur kurang, marah mudah, takut kehilangan. Hingga suatu hari, semuanya runtuh hampir bersamaan. Usaha jatuh, hubungan pecah, tubuh ikut sakit. Yang menarik bukan kejatuhannya, tapi cara ia bangkit. Bukan dengan strategi baru, bukan target baru, tapi dengan membongkar tubuhnya sendiri, menenangkan sistem saraf, menyelaraskan batin. Setelah itu, peluang kembali datang. Bukan dicari mati-matian, tapi muncul dari arah tak terduga. Di titik itu ia berkata, "Dulu aku membangun hidup dengan pikiran, sekarang aku membangun hidup dengan keselarasan." Ada satu kisah lain, seorang teman dekat juga sangat cerdas, pekerja keras, ide cemerlang, tapi selalu lelah, merasa gagal, meski hasil luar biasa. Sampai suatu hari ia duduk sendiri menatap cermin bertanya, "Kenapa aku merasa capek padahal semua tercapai?" Ia menyadari satu hal, selama ini ia hanya mengandalkan pikiran dan rencana matang, tanpa memberi waktu bagi tubuh dan batin untuk menyelaraskan diri. Mulai dari titik itu ia melakukan hal kecil setiap hari, mengatur napas dan tubuh sebelum membuat keputusan, memberi waktu untuk refleksi, menulis, memahami perasaan sendiri,
mengamati setiap peluang yang datang tanpa terburu-buru. Beberapa bulan kemudian ia merasa lebih ringan, fokus, dan percaya diri. Keputusan yang diambil bukan hanya logika, tapi intuisi dari batin yang tenang. Peluang mulai datang dari arah yang tak terduga, bukan karena memaksa semesta, tapi karena batin dan tubuh selaras dengan dunia. Pelajaran, kesuksesan jangka panjang bukan soal strategi atau kerja keras, tapi soal selaras dengan diri sendiri dan energi di sekitar. Tips untuk kamu yang sedang kesulitan: jika kamu sedang ekonomi nol, minus, jatuh, frustasi, depresi, atau kesehatan menurun, jangan khawatir. Mulailah meditasi dengan sistem sederhana. Pertama, duduk sejenak, tarik napas, rasakan energi bergerak dalam tubuh. Kedua, sadari peluang di sekitarmu meski kecil. Meditasi menenangkan pikiran agar peluang terlihat. Ketiga, begitu peluang datang, ambil langkah kecil konsisten. Jangan menuntut kesempurnaan. Dengan meditasi rutin, menemukan ketenangan di tengah kekacauan, membuka kreativitas dan ide untuk solusi, memulihkan keyakinan bahwa keadaan bisa membaik, bahkan dari titik paling gelap. Ingat, setiap lompatan pikiran adalah bagian dari proses untuk mengenali dirimu lebih dalam. Panduan visualisasi DNA Guidance yang bisa kamu perhatikan dengan sederhana. Bayangkan energi seperti aliran air di tubuhmu. Setiap tarikan napas adalah gelombang, setiap detak jantung adalah arus yang menghubungkan masa lalu dan sekarang. Rasakan ketegangan dan kebiasaan lama sebagai node di dalam grid tubuhmu. Dengan menyadari dan menenangkan energi ini, DNA Guidance dalam dirimu mulai bekerja, menuntunmu menemukan jalur batin yang selaras dengan hidup. Ketika tubuh, batin, dan pikiran selaras, hidup terasa lebih halus. Masalah tetap ada, tapi tidak menghancurkan dari dalam. Jika pembahasan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, mungkin ada bagian yang sudah terlalu lama menunggu untuk didengar. Mulailah dengan langkah kecil setiap hari. Tarik napas, rasakan tubuhmu, amati pikiran yang melompat, sadari peluang yang muncul di sekitarmu. Dengan konsistensi, kamu akan menemukan ketenangan, kekuatan, dan arah hidup yang lebih jelas. Ingat, setiap lompatan pikiran, setiap tarikan napas, dan setiap langkah kecilmu adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Terima kasih karena sudah menemani dirimu sendiri sejauh ini. Dan terima kasih untuk kamu yang selalu setia mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat.